wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar nih teman-teman yang lagi nonton? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tasya Fadlandini dengan NIM 12040321628. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Stop Bullying. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pembulian, bullying, cyberbullying, atau yang lain sebagainya. Sebenarnya apa sih itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan yang mengintimidasi atau memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan suatu hal di luar kehendak mereka dengan maksud untuk melukai fisik, mental, ataupun emosional mereka dengan melalui cara melukai atau melecehkan atau dengan kata-kata dan lain sebagainya. Penyerangannya itu dapat dilakukan dengan banyak cara. Ada dengan lisan, ada juga yang dengan tulisan. Ada yang namanya cyberbullying. Ini hampir-hampir sama dengan pembulian, tapi dilakukan di sosial media atau di dunia maya. Cyberbullying ini biasanya dilakukan pada sosial media atau di dunia maya berupa kata-kata atau sebuah ketikan yang dilontarkan untuk membuat seseorang itu marah, untuk menakut-nakuti, untuk mempermalukan, dan lain sebagainya. Yang biasanya dapat kita temui di kolom-kolom komentar seperti kolom komentar Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kini media sosial sudah berubah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Kegiatan yang dulunya bisa dilakukan tanpa media sosial kini harus menggunakan media sosial. Karena apalagi sejak pandemi ini semua dilakukan secara online atau secara daring. Baik itu dari sekolah, dari pembelajaran, perkantoran, orang-orang yang di kantor juga melakukannya tuh secara online gitu. Atau hal-hal lain juga sekarang juga serba online karena virus COVID juga kita nggak boleh kemana-mana. Banyak orang yang mengupload kegiatan-kegiatan sehari-harinya, mengupload isi hatinya melalui update status atau mengupload foto-foto peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Contohnya kayak peristiwa pernikahan, mereka saat sedang jalan-jalan, atau peristiwa-peristiwa langka lainnya. Namun terkadang apa yang dipost di media sosial itu belum tentu semuanya benar. Banyak sekali berita-berita hoaks yang beredar. Maka dari itu, kita sebagai pengguna media sosial harus pandai memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus mencari tahu dulu apakah itu tuh sumbernya sudah benar atau belum. Jangan kita itu malah ikut menghakimi. Contohnya ada sebuah kasus kejahatan. Ternyata dia ini nggak salah, tapi karena kita nggak tahu asal-usulnya dan kita ikut-ikut orang, oh dia salah gitu. Dan kita akhirnya malah ikut-ikutan menghakiminya, kita malah ikut-ikutan membulinya, padahal belum tentu kenyataannya dia benar-benar salah. Banyak sekali kita temui berita-berita yang beredar itu adalah berita-berita hoax yang sengaja disusun secara rapi dan kemudian kita sebagai pengguna yang tidak tahu apa-apa langsung asal comot. Kita tidak mencari tahu dulu apa kenyataannya sebenarnya, apa faktanya sebenarnya dari berita tersebut. Jadi kita sebagai pengguna media sosial, kita harus bijak dalam menggunakannya. Kita harus pandai-pandai memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Sebenarnya kenapa sih seseorang ini bisa melakukan pembulian? Penyebabnya itu biasanya karena kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya perhatian dari lingkungan sekitarnya, sehingga dia akhirnya ingin mencari perhatian dengan cara membuli. Atau bisa juga melalui tontonan-tontonan yang dia tonton di televisi atau di YouTube. Jadi lebih baik kalau misalnya anak yang masih di bawah umur itu selalu kita awasi gitu. Kita lihat tontonannya itu apa sih yang dia tonton. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan anak kita lebih baik lagi sesuai umurnya. Kalau misalnya dia masih anak-anak, ya berilah dia tontonan yang sesuai dengan umurnya.
misalnya nih dia masih kecil, masih di bawah umur, terus tanpa pengawasan dari kita dia ternyata menonton kegiatan tinju-tinju gitu. Jadi dia akhirnya terekam pada otaknya, kemudian dia memperlakukan temannya yang lebih lemah gitu. Dia memukul-mukul temannya atau lain sebagainya karena yang dilihat tadi di televisi, yang dia lihat di YouTube gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus memperhatikan apa yang menjadi tontonan anak-anak kita. Bullying ini tentu saja memiliki efek yang buruk bagi korban bullying dan bagi pelaku bullying tersebut. Biasanya bagi korban bullying, ia akan merasa cemas, dia akan merasa takut, dia akan kehilangan rasa kepercayaan dirinya, dan dia akan takut bertemu dengan orang-orang banyak dan orang yang membulinya. Jadi dia takut bertemu dengan orang-orang banyak, dan hal tersebut akan berdampak kepada pendidikannya, dia akan berdampak pada kegiatan sekolah dia, di perkantorannya misalnya, atau dan lain-lain sebagainya. Ada banyak sekali contoh-contoh pembulian yang biasanya kita temui di sekolah-sekolah, yaitu pembulian melalui kata-kata, melalui ejek-ejek mengejek. Kita kan nggak tahu setelah kita mengejek itu dia sakit hati apa enggak, bakal menghilangkan rasa kepercayaan dirinya sehingga dia tidak dapat lagi berekspresi, dia jadi takut, dia jadi nggak pede. Sedangkan bagi pelaku bullying itu akan meningkatkan ego mereka jadi terbiasa untuk melakukan itu dan semakin terus-menerus melakukan itu. Dan biasanya orang yang melakukan bullying ini adalah anak-anak yang kurang diperhatikan sama orang tuanya, sehingga dia itu mencari kesenangan atau mencari perhatian orang lain, mencari perhatian keluarganya, mencari perhatian orang banyak, supaya dia itu diperhatikan. Karena dia yang membutuhkan perhatian tadi, jadi dia melampiaskan emosinya melalui pembulian tadi. Dia membuli orang lain supaya hati dia itu kayak mungkin tenang. Tapi kan hal tersebut berdampak buruk bagi korban bullyingnya. Mungkin si korban jadi ya kayak yang saya bilang tadi, dia jadi penakut, kehilangan kepercayaan dirinya dan lain sebagainya. Tapi yang lebih parahnya, banyak sekali korban bullying yang tidak berani mengatakan kepada orang tuanya atau kepada siapapun bahwasannya dia itu dibully, bahwasannya dia itu menjadi korban bullying. Namun ada beberapa gejala yang biasanya terjadi kepada korban bullying. Yang pertama adalah ia kesusahan tidur. Yang kedua, ia sulit untuk menaruh perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, dia selalu merasa gelisah, dia selalu merasa putus asa. Yang keempat, dia selalu mencari alasan untuk membolos ke sekolah, atau dia selalu mencari alasan untuk tidak bertemu dengan orang-orang banyak. Dan yang terakhir adalah tiba-tiba menjauhkan diri dari aktivitas yang sebelumnya dia sukai. Contohnya, dia yang awalnya suka bermain sepeda keluar bersama teman-temannya, dan akhirnya setelah dibully tadi, dia biasanya jadi tidak suka bersepeda. Atau contohnya, dia awalnya suka bernyanyi, dia jadi tidak bernyanyi lagi gitu. Lantas bagaimana sih sebenarnya cara menanggulangi aksi pembulian ini? Jadi teman-teman semua, marilah kita tanamkan di jiwa kita untuk berhenti melakukan pembulian ini, berhenti mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Jika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika kita mau dihormati, maka hormatilah orang lain. Kita harus sadar bahwa seberapa pentingnya untuk menghormati satu sama lain. Kita harus menanamkan jiwa ini agar tidak terjadi lagi pembulian satu sama lain. Untuk anak-anak di bawah umur, kita sebagai orang yang lebih dewasa harus menuntun mereka, harus memberi arahan kepada mereka untuk tidak melakukan pembulian lagi. Kita harus memberitahunya secara baik-baik, secara halus, agar mereka mengerti. Karena jika bukan kita, namun siapa lagi? Jadi kita harus memperlakukan satu sama lain dengan kasih sayang, bukannya dengan kebencian. Ingat, kita belum tentu lebih baik daripada orang yang kita bully. Dan ingat juga, tiap orang itu berbeda-beda. Kita tidak tahu setelah dibully itu tuh dia seperti apa, dia sakit hati atau tidak, itu tuh berdampak apa ke dia. Kita kan nggak tahu apa isi hati seseorang. Jadi stop bullying. Kalau bukan kita, namun siapa lagi? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.
Sama-sama kita pasti bisa menghapuskan bullying ini dari negara kita. Jadi jika bukan kita, siapa lagi yang akan menghentikan kasus pembulian ini? Mulai dari diri kita sendiri. Kita yang mulai. Haruskah kita menunggu orang lain? Tentu tidak. Dari diri kita sendiri. Mungkin segitu saja pidato singkat dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata saya tadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.